Ya halo Sobat Nubar semuanya, kembali di channel YouTube Nubar Pro. Terima kasih yang sudah nonton acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share serta aktifkan lonceng di bawah ini. Karena di sini kita akan bagi-bagi tips dan trik menulis serta kita akan bincang-bincang literasi dalam acara Menulis bareng DJ, menulis mudah update status. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan bincang literasi, yaitu tentang materi redaksi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia tentang partikel pun. Nah, di samping saya sudah ada Kang DJ yang akan menjelaskan, Kang ya. Semangat. Insya Allah tetap semangat. Nah, begini Kang, untuk penulisan partikel pun itu yang benar sebetulnya disambung atau dipisah? Iya, ini banyak kasus ya Kang An. Sobat Nubar, mungkin salah satunya adalah Sobat Nubar yang sedang menyaksikan acara Nubar Pro. Jadi banyak kasus di mana dalam sebuah tulisan khususnya di Nubar, nulis bareng, itu ada kasus beberapa kata itu penunjuk keterangan akhiran partikel pun, tapi ada yang disambung, ada yang dipisah. Nah, ini menjadikan sesuatu fenomena baru dalam dunia literasi, di mana orang-orang penulis baru ini dia kadang-kadang sesuka hati, Kang, sesuka hati menuliskan partikel pun, walaupun nanti banyak partikel-partikel lain ya, itu nanti akan kita bahas. Cuma kali ini kita akan lebih banyak menyoroti tentang partikel pun. Nah, partikel pun ini ada dua divisi, ada dua bagian tentang penjelasan partikel pun. Yang pertama ada yang dipisah, yang kedua ada yang digabung, Kang, di sini. Nah, bagaimana sih aturan-aturan kata pun, partikel pun itu digabung atau dipisah? Baik Sobat Nubar, silakan disimak baik-baik penjelasan di tema kita kali ini. Yang pertama adalah partikel pun ditulis. Nah, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Nah, misalkan apa? Menunjukkan kata tempat, Kang. Misalkan ketika malam pun. Nah, ketika malam pun. Nah, dia selalu bersenandung. Ini ketika malam pun, ini keterangan. Keterangan ya. Nah, keterangan waktu di sana. Ada keterangan ketika malam pun dia selalu bersenandung misalkan, atau dia setiap pagi selalu berjalan menuju rumahnya. Biarpun, nah nanti ada kata apa? Biarpun jaraknya jauh. Nah di sini tempat ya. Ada menunjukkan kata tempat itu. Nanti ada yang disambung, tadi adalah yang dipisah. Karena dipisah ini artinya di sini dari kata yang mendahulunya itu adalah menunjukkan tempat, menunjukkan keterangan. Itu Kang. Jadi dia tidak lazim, jadi wajib dipisah. Jadi kalau Sobat Nubar mau membedakan ini disambung atau terpisah, lihat dulu itu menunjukkan apa dulu? Menunjukkan keterangan kah atau menunjukkan kata tempat? Ya, jadi jangan sampai keliru nantinya. Kalau kita sudah paham tentang kalimat yang dibacanya, nah baru di sana kita bisa menentukan bahwa partikel pun ini disatukan atau dipisah. Misalkan ambil contoh lagi, hendak pulang tengah malam pun sudah ada kendaraan. Nah di sini menunjukkan tentang keterangan. Iya, ada keterangan di sana. Dipisah ya Kang ya. Iya. Apapun. Nah ini kata apapun ini masih digabung, apapun dan apapun. Ini masih banyak. Masih banyak saya temukan buku-buku para penulis itu, dan para editor juga mencantumkan, terutama di India, itu mencantumkan kata apapun masih digabung, apapun. Padahal seharusnya apapun itu harusnya dipisah, Kang. Apapun. Nah, apapun permasalahannya dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, ini itu padahal di sini adalah tentang kata apa? Apa permasalahannya? Tentang kata sifat ya. Iya, itu di jatuhnya. Nah, jadi apapun itu bukan digabung, tapi apapun itu dipisahkan. Tapi masih banyak di buku-buku yang saya temukan, khususnya di buku indie, itu masih ditulis dengan apapun, bukan apapun, tapi apapun. Nah ini yang menjadikan sesuatu hal masih kerancuan ya.
Jadi untuk sobat nubar kuncinya adalah ketika suatu kalimat menunjuk pada suatu keterangan, ya, itu partikel pun dipisah. Nah, itu rumus pertama. Rumus yang keduanya adalah partikel pun pada gabungan yang lazim. Nah, lazim itu harus apa ya? Harus tidak bisa tidak bisa dipisahkan gitu ya? karena sudah lazimnya seperti itu. Nah, Pak ditulis serangkai. Jadi udah lazim, sudah umum, sudah bakunya ada dirangkai. Nah, ini ada berapa? Ini ada sekitar 12, Kang. 12 ya. Iya, 12 ini ya. Kata. 12 kata yang harus diperhatikan oleh sobat nubar. Apa saja itu? Nah, katanya adalah di sini adapun. Kok itu ada pun? Kenapa jadi ada pun disatukan? Disatukan ya. karena itu sudah kata yang lazim. Adapun. Nah, adapun permasalahannya, nah itu sudah. Jadi bukan ada pun, nah bukan, tapi adapun permasalahannya sudah jelas. Nah itu disatukan karena sudah lazim. Yang kedua, andai pun. Itu bukan andai pun, bukan, tapi andai pun. Nah ini sudah lazim, yang sudah dibakukan bahwa itu tidak bisa dipisah. Nah yang ketiganya adalah ataupun, bukan ataupun, tapi ataupun. Itu sudah lazim. Yang keempat adalah bagaimanapun. Bagaimanapun keadaannya, kamu tetap diam, misalkan. Ya. Yang kelimanya adalah biarpun, bukan biarpun, bukan, tapi biarpun. Yang keenam adalah kalaupun, bukan kalaupun. Nah, itu disatukan, yang sudah lazim. Kalaupun. Yang ketujuh, kendati pun, bukan kendati pun, tapi kendati pun. Itu satu rangkaian. Itu ya. Yang kedelapan, maupun, bukan maupun, tapi maupun. Yang kesembilan adalah meskipun, bukan meskipun, tapi meskipun. Yang kesepuluhnya sekalipun, bukan sekalipun, tapi sekalipun. Disatukan. Yang 11-nya sungguh pun, bukan sungguh pun, tapi sungguh pun. Yang 12-nya terakhir adalah walaupun, bukan walaupun, tapi walaupun. Nah, 12 Kang ya. Ada 12 Kang, ada 12 ini. Ini contohnya. Nah, contohnya misalkan kita ambil contoh adapun. Adapun sebabnya belum diketahui. Itu. Jadi bukan ada pun sebabnya belum diketahui, tapi adapun, nah langsung. Adapun, nah ini adalah sesuatu hal yang sudah lazim, jadi tidak boleh dipisah. Itu ada 12 kata yang itu sudah lazim. Harus disatukan, Kang. Nanti di luar dari kata-kata itu adalah dipisah semuanya. Kalau ada contoh apapun minumannya, teh botol sos ronya. Gimana sih? Iklan. Oh, minumnya teh botol sos. Itu bener nggak dipisah? Itu tulisannya dipisah. Dipisah. Oh, dipisah. Apapun itu dipisah. Apapun itu dipisah, Kang. Jangan digabung. Jadi iklan nggak tuh? Iya kan tadi udah dijelaskan bahwa apapun itu adalah oh ya, di luar 12 ini tadi ya. Nah, karena yang udah lazim itu ditetapkan adalah 12. Ini bisa dicek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya benar, Kang, ya? KBBI-nya silakan. Silakan dicek di KBBI-nya. Nah, itu sudah lazim bahwa yang lazimnya itu ada 12, itu yang tidak boleh dipisahkan. Kecuali kalau pisah adalah tanpa partikel pun. Ada berapa jumlah siswa di sini? Nah, bukan ada pun berapa, itu akan kacau. Beda ya. Tatanan katanya, misalnya ada pun berapa. Nah, ini udah beda. Tapi ada berapa jumlah siswa di kelas ini? Nah, beda dengan ada pun berapa. Nah, bukan seperti itu. Nah, ya. Jadi sobat nubar perlu dipahami kembali bahwa yang perlu diingat adalah kata lazimnya. Ketika kata lazimnya kita sudah paham, maka silakan yang lainnya bisa dipisah. Atau ya, sobat bisa ke kata yang dasar. Artinya kata dasarnya adalah ketika kata itu menunjukkan pada suatu tempat, suatu keterangan, maka dipisah. Udah aja gitu. Berarti kalau tidak menunjukkan tempat keterangan itu, maka disatukan. Iya, dengan 12 tadi. Iya. 12 kata itu yang harus lazim ya. Yang lazim itu ada 12. Tapi kalau sebagai lebih mudah sih pegangannya adalah ketika suatu kalimat menunjukkan suatu kata atau kata keterangan, ya,
atau waktu, maka partikel pun dipisah. Udah itu udah ini Kang, udah sangat mudah untuk di ininya, Jadi untuk intinya untuk dipahaminya. penulisan partikel pun yang benar di luar 12 kata yang lazim tadi Iya. itu dipisah. Dipisah. Ya. Ya, oke, baik, untuk penjelasan dari Kang DJ tadi bahwa untuk partikel pun itu kalau di luar 12 kata yang lazim tadi itu adalah dipisah, Dipisah. Kang, ya, benar. Iya, Nah, benar. nanti bisa dicek untuk 12 katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ pasti udah tertera, Kang, ya. Iya. Ya, oke, baik, Kang, sekarang waktu sudah menunjukkan jam Nggak? ya. Sama nih. Iya. Sobat, ternyata kita sama. Mereknya apa, Kang? Kalau saya Biden. Saya juga Biden. Wih, wah, kembaran Sobat. ternyata. Nih, Ya, Sobat Nubar mau dapetin jam tangan secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, ini nanti bakal kita bagiin buat Sobat yang men-subscribe channel YouTube ini. Untuk syarat dan ketentuannya ada di deskripsi. Nah, untuk jam tangan ini ringan banget. Terus dia waterproof ya, kalau kena air itu nggak apa-apa, Kang, ya. Aman. Anti airnya luar biasa. Nah, untuk caranya ada di deskripsi. Jangan lupa intinya subscribe terlebih dahulu dan tetap pantengin channel YouTube kita. Seperti itu. Ya, baik Sobat Nubar, untuk acara kali ini kita akhiri. Saya An NH dan DJ Suprianto. salam literasi.